Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini, sebelum dimulai, tolong Laksmi mana Laksmi ya, teman-temannya dipimpin untuk berdoa dulu. Maju, siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi, Bu. Tidak masuk siapa? Ada enggak yang tidak masuk? Alhamdulillah. Yang piket sudah membersihkan kelas ya. Saya apresiasi terbukti dengan kelasnya sudah bersih. Kalau kelas belum pembelajaran dimulai, Bu Eni ingin mengecek ini konsentrasi kalian terhadap atau dalam mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Ini berkata tepuk 1. Ini berkata tepuk 2. Tepuk 3. Nah, berarti tidak konsen. Kan nggak ada Bu Eni berkata. Oh iya. Kalian kata kuncinya bumi itu bulat. Itu ya. 366 yang bisa tunjuk jari. Alfreda. Ya, lagi 966. Ya. 3903. Ya, Hamam. 2. Ya. Berarti kalian sudah bisa menganalisis perintah yang tidak perintah yang maksudnya hanya tersirat, tidak abstrak itu loh ya. Kalian sudah bisa melakukannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya bentuk perubahan sosial. Caranya ada 2. Yang pertama menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial, waktu, sambungan, perencanaan, dan arah pengembangan. Yang kedua, masing-masing bisa diberikan contohnya. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas, Bu Eni mengingatkan lagi apa yang sudah kita pelajari pertemuan kemarin. Coba diingat lagi. Kemarin kita bahas tentang perubahan sosial. Ya, Bu Eni pengen tahu apakah kalian masih ingat pemahaman kalian tentang perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Ya, coba Laksmi. Perubahan sosial adalah sebuah bentuk dari peralihan tata kehidupan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus karena sifat yang dimiliki sangat dinamis dan dapat terus berubah. Hakikat manusia tidak dapat berhenti pada satu titik tertentu di sepanjang masa karena mereka selalu mengalami. Terima kasih untuk Laksmi. Tolong yang lain yang bisa menyimpulkan apa itu perubahan sosial secara singkat saja. Tadi sudah disampaikan Laksmi secara panjang lebar. Singkatnya, perubahan sosial apa kemarin? Perubahan pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Coba diulangi Alfreda. Apa tadi perubahan sosial? Perubahan sosial adalah Iya. Ayo yang lain. dalam bentuk aspek kehidupan. Mutiara. Sayyidah, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah bentuk perubahan dari aspek Ya, bentuk apa? Perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat. Ya, tepuk tangan untuk Sayyidah. Berikutnya
contoh dari perubahan sosial ini mengapa di lingkungan kita atau di dalam masyarakat itu selalu mengalami perubahan. Sebabnya apa? Ya, Lasmi. Karena masyarakat perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ya, masyarakat perlu beradaptasi dengan perkembangan Zaman. Coba siapa yang bisa menambahkan lagi selain harus beradaptasi? Ayo, yang lain. Ya. Karena perubahan adalah sifat dasar dari kehidupan dan integrasi sosial. Ya, karena perubahan itu sifat dasar dari kehidupan yang harus berinteraksi. Ya, tepuk tangan untuk Lasmi dan Cede. Kalian sudah paham yang kemarin Bu Eni sampaikan. Ya, sekarang kita masuk pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Iya, berkelompok sesuai dengan saya berhitung ya. Misalnya berhitung dari sini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 kembali terus seperti itu ya. Ya, mulai dari Ivan. Ya, mulai dari 1, 2, 3. Ayo konsentrasi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 1, 2, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, silakan berkelompok sesuai dengan angka yang kalian sebutkan tadi. 1 kumpul 1, 2 kumpul 2, 3 kumpul 3, 4 kumpul 5. Satset, saya beri waktu 2 menit. Ayo, bisa mulai dikerjakan sambil melihat tayangan video yang akan diputar. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi di masyarakat dikenal juga dengan istilah perubahan sosial budaya. Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Ya, kurang 5 menit. Ya, untuk kelompok 1 mau presentasi ke depan, kelompok 2 yang mengamati atau menanggapi. Ya, silakan kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang mau mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan Laksmi dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perubahan sosial berdasarkan waktu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laksmi Kumala Syamsu. Saya Alicia Laura Finta. Saya Alfredo Marti Budiansa. Saya Muhammad Herat Wijaya. Perubahan sosial berdasarkan waktu ada 2, yaitu 1. Evolusi, 2. Revolusi. Pengertian evolusi. Evolusi adalah perubahan yang memerlukan waktu yang lama, di mana ada perubahan kecil yang terjadi secara lambat. 2. Revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam jangka waktu yang cepat dan tidak direncanakan. Contoh evolusi adalah perbedaan karakteristik antara masyarakat pesisir yang sering berinteraksi dengan orang asing dan masyarakat yang tinggal di pedalaman yang jauh dari pusat keramaian. Contoh revolusi, satu mengubah cara komunikasi dan akses informasi melalui internet dan digital. 2. Ditemukannya mesin produksi yang memungkinkan banyak barang secara massal, cepat, dan efisien.
Jangan ke tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Yang sama dengan kelompok 1 yang membahas adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, kelompok 2 Hamam, ada yang mau ditanyakan atau mau menambahkan? Atau pekerjaanmu sama? Kelompok 2 sama? Ya. Kalau tidak ada yang menanggapi, Bu Eni akan menyimpulkan ya dari hasil diskusi kelompok 1 bahwa apa tadi? Bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu ada 2, evolusi dan revolusi. Masing-masing sudah dijelaskan. Evolusi itu perubahan yang berlangsung lambat, revolusi perubahan yang berlangsung cepat. Contohnya sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan hasil diskusinya sama dengan kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 dan 2 untuk menempel hasil pekerjaannya. Kelompok 2 juga. Ini. Berikutnya kelompok 3 dan 4 yang mau maju kelompok 3 atau 4 silahkan. Kalau kelompok 3 yang maju, 4 yang menanggapi, 4 yang maju, 3 yang menanggapi. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Dan silakan kelompok berapa ini? Yang kelompok 4 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas IPS, yaitu perubahan berdasarkan cakupan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Didian Bursa Mediana Putri. Perubahan berdasarkan cakupan dibagi menjadi 2, yaitu perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur sosial yang tidak membawa pengaruh bagi masyarakat dan tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat dan stabilitas sosial. Misalnya, perubahan misalnya di daerah dari mengalami masyarakatnya mulai dari manusia justru mempromosikan tanah dan selanjutnya sertifikasi sosial. Demikian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama
pekerjaannya dengan kelompok 4 adalah kelompok 3. Bagaimana untuk kelompok 3 hasil presentasi dari kelompok 4? Apakah sudah sesuai atau ada yang mau ditambahkan? Sudah sesuai pekerjaanmu sama dengan ini. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan dicatat di tempat yang sudah Bu Eli sediakan. Ya, untuk kelompok berikutnya, kelompok 5 dan 6 yang maju kelompok 6, ya kelompok 6 silakan mempresentasikan hasilnya. Ayo kelompok 6 silakan maju ke depan. Dikasih jalan biar lewat. Ya kelompok 3-4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, izin perkenalkan diri. Nama saya Nesi Pamadani. Saya Selvi Anwar. Saya Bisa Putri. Kami ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai perubahan sosial berdasarkan perencanaan. Bentuk perubahan sosial berdasarkan perencanaan ada 2, yaitu yang pertama perubahan sosial budaya yang direncanakan atau planned change. 2. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan atau unplanned change. Atau yang telah direncanakan terlebih dahulu agar Lain memperhatikan loh ya. yang kedua, perubahan sosial budaya yang direncanakan, perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat yang dapat menyebabkan timbulnya akibat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi hasil diskusi dari kelompok 6. Silakan kelompok 5, apakah ada yang perlu ditambahkan? Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 6. Silakan kelompok 5 dan 6 menempel hasil diskusinya di tempat yang sudah disediakan. Kemudian untuk kelompok 7 dan 8 yang mau maju kelompok berapa? Ya? Saya ya kelompok berapa? Kelompok 8. Ya, silakan kelompok 8 maju ke depan.
Ini mempresentasikan tugas dan diskusi kami, yaitu untuk perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan agama, bukan penjelasan, dan serta berikan solusi masing-masing untuk perubahan tersebut. Perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan agama. Perubahan sosial berdasarkan arah yang lain itu Inilah contoh masing-masing dari perubahan tersebut. Contoh, 1. Perubahan progresif, berubahnya pola pikir dan kesadaran masyarakat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. 2. Perubahan regres, berubahnya kesadaran dan sikap masyarakat terhadap alam seiring dengan perkembangan zaman. Ya, hasil dari diskusi kelompok 8, kelompok 7 silakan menanggapi. Ada nggak yang mau ditambahkan? Tepuk tangan untuk kelompok 8, kelompok 7 dan 8 silakan menempel hasil diskusinya di tempat yang sudah disediakan. Ini ya hasil yang kita bahas selama diskusi tadi. Kita simpulkan bersama-sama. Halo. Dari simpulan diskusi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tadi bentuk perubahan sosial ada berapa macam? Halo. Perubahan sosial ada berapa macam? 1 berdasarkan apa? Waktu. 2 berdasarkan apa? 3 berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan waktu ada berapa? 2. Apa itu? Revolusi dan revolusi. Berdasarkan cakupan ada berapa? 2. Apa itu? Berdasarkan rencana dan seterusnya. Berarti kalian sudah memahami ya? Ya, lebih jelasnya nanti. Untuk lebih jelasnya nanti masing-masing kelompok atau wakil masing-masing kelompok memfoto hasil diskusi dari semua kelompok sehingga lengkap. Sudah mencakup keempat bentuk apa itu perubahan itu ya. Oke, terus tadi pesan yang dari tugas yang selanjutnya apa? Membuat PPT dari yang sudah kalian pahami tadi. Bisa toh? Kalian bisa bentuk PPT, bisa dengan Canva. Nanti kalian sudah ahli ya. Kan punya HP, bisa dengan ahli bisa di IG-nya kelas ya. IG-nya kelas 8, IG-nya kelas 9. Berarti ada 8 kelompok, nanti admin memasukkan ke situ ya. Paham? Berikutnya setelah kita memahami apa yang kita sampaikan, halo. Kita ini tes akhir pembelajaran. Ini pengen tahu kemandirian kalian. Di situ kan tadi
tadi Bu Eni sudah jelaskan karakter yang diharapkan salah satunya kan mandiri. Ya, tadi sudah kerja kelompok kolaborasi. Sekarang Bu Eni pengen tahu hasil dari individu masing-masing. Dikeluarkan kertas, dikerjakan tes akhir pembelajaran. Atau mau dari sticky note saja ya? Iya, Bu. Tadi masih ada sticky note-nya, ambil satu-satu. Iya, Bu. Secara singkat saja. Nomor 1. Tadi mana ya? Halo. Bu Eni pengen mengetahui sudah ya? Sudah belum? Tapi silakan menyimpulkan. Ya, nanti saya cek kan hanya sedikit saja waktunya habis, yuk dikumpulkan. Ya, Bu. Sekarang kalau sudah dikumpulkan di langsung itu biar diambil lagi nanti. Alif-alifian kamu kosong gak ditah kilas potong. Berarti kamu belum berkesadaran. Ya, selanjutnya, nah ini saya akan lihat kalian sudah ngasih-ngasih. Kalau videonya yang bagus tahuan. Ada di ya, saya perhatikan dulu ya. Bu Eni pengen lihat kalian dalam pembelajaran dari ini sudah paham atau belum. Ini dari Ekman, evolusi perubahan yang memerlukan waktu yang lama. Progres perubahan menuju ke arah Aplaus untuk Ikwan, Devian. Apa itu evolusi? Evolusi adalah perubahan yang memerlukan waktu yang lama, di mana terdapat suatu rentetan perubahan yang kecil yang saling mengikuti dan menambah progres ya. Dari simpulan yang Bu Eni dari hasil tes akhir pembelajaran dapat saya simpulkan kalian sudah memahami apa yang kita bahas bersama pada hari ini. Untuk selanjutnya silakan. Halo. Masih semangat? Masih. Kan sebelum pembelajaran akhir, Bu Eni pengen tahu apa yang sudah kalian dapatkan pada hari ini melalui refleksi. Tulislah. Halo, Aman. Untuk merefleksikan apa yang kalian dapat pada hari ini.
Saya sudah paham terhadap bentuk-bentuk perubahan sosial. Saya merasa senang dengan pembelajaran dari ini. Ya nanti selanjutnya tak baca ini di rumah ya. Memahami apa yang saya sampaikan dan kalian belajar dengan apa itu rasa tenang dan gembira. Yang paling utama ya, sebelum diakhiri Bapak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bapak pembelajaran dari ini sudah berlangsung dengan baik dan diingat nanti masih ada tugas lanjutannya. Ini apa tadi? Membuat PPT atau kata yang bisa di-IG ke A9A. Bu Eni tunggu hasilnya minggu depan. Itu ya. Terus materi selanjutnya tentang apa kawan? Materi selanjutnya tentang apa penyebab perubahan sosial. Nah, kita akhiri sampai jumpa untuk pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Tetap